pada video kali ini kita akan membahas mengenai rank dan nulitas, di mana pembahasan ini masih merupakan subbab atau sub pembahasan dari materi besar kita mengenai ruang vektor. Rank dan nulitas dapat diartikan sebagai dimensi dari basis ruang vektor. Lalu bagaimanakah cara memperoleh rank dan nulitas? Di sini terdapat definisi bahwa rank adalah dimensi basis ruang baris dan dimensi basis ruang kolom. Sementara nulitas adalah dimensi dari basis ruang solusi. Jika saya jabarkan lebih lengkapnya, jika kita memiliki matriks, maka kita memiliki dua kemungkinan dimensi yang dapat kita hitung, yaitu rank dan nulitas. Rank dapat kita peroleh dengan cara menghitung dimensi dari basis ruang baris atau dari basis ruang kolom. Jadi kita di sini dapat memilih salah satu. Apakah akan menghitung rank dari basis ruang baris atau dari basis ruang kolom? Yang tentunya menghitung menggunakan basis ruang baris ataupun basis ruang kolom akan memberikan dimensi atau rank yang sama. Sementara untuk nulitas yaitu dimensi dari basis ruang solusi, di mana basis ruang solusi ini merupakan solusi dari matriks AX sama dengan 0. Jadi solusi dari sebuah SPL homogen. Antara rank dan nulitas sangat berkaitan, di mana rank ditambah nulitas hasilnya adalah banyaknya kolom pada matriks. Untuk lebih lengkapnya, simaklah pembahasan contoh soal berikut ini. Diberikan sebuah matriks A berukuran 3x4 dan kita diminta menentukan rank dan nulitasnya. Untuk menentukan rank matriks, kita dapat memilih antara basis ruang kolom atau basis ruang baris. Tapi di sini saya akan menjelaskan keduanya. Yang pertama, kita akan menentukan basis ruang kolom terlebih dahulu. Cara menentukan basis ruang kolom adalah kita lakukan operasi baris elementer untuk matriks A. Dalam hal ini kita lakukan sampai kita memperoleh semua satu utama pada matriks A. Walaupun sebetulnya cukup sampai dengan memperoleh matriks eselon baris saja, tetapi saya menyarankan untuk melanjutkan langkah OBE sampai dengan diperoleh matriks eselon baris tereduksi, karena nanti hasilnya dapat kita gunakan untuk menentukan basis ruang solusi. Kita lakukan OBE, yaitu yang pertama kita kalikan baris pertama dengan negatif 1, atau bisa juga kita lakukan pertukaran baris antara baris 1 dengan baris kedua atau baris 1 dengan baris ketiga. Selanjutnya kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama. Operasinya adalah min B1 tambah B2 dan min B1 ditambah B3. Lanjut, kita kalikan baris kedua dengan setengah. Selanjutnya kita nolkan satu yang berada di bawah satu utama dan sekaligus kita nolkan juga satu yang berada di atas satu utama agar kita memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Maka untuk menolkan satu yang berada di bawah satu utama, operasinya adalah min B2 ditambah B3. Dan untuk satu yang berada di atas satu utama, operasinya adalah min B2 ditambah B1. Dengan demikian, kita memperoleh matriks eselon baris tereduksi, yaitu 1, 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita cari manakah kolom yang memiliki satu utama. Kolom yang memiliki satu utama adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Maka kolom-kolom inilah yang akan menjadi anggota dari basis ruang kolom. Jadi di sini kita tuliskan basis ruang kolom adalah suatu himpunan yang berisikan kolom pada matriks A yang memiliki satu utama, di mana kolom yang punya satu utama adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Maka di sini yang kita tuliskan bukanlah hasil OBE-nya, melainkan kolom pada matriks A-nya. Lalu berapa banyakkah anggota pada basis ruang kolom? Ya, basis ruang kolom ini memiliki dua anggota, sehingga dimensinya, yaitu yang kita sebut sebagai rank, adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari basis ruang baris, di mana basis ruang baris akan memberikan dimensi yang sama seperti dimensi basis ruang kolom. Jadi rank yang diperoleh dari basis ruang baris nantinya akan sama dengan rank pada basis ruang kolom. Kita cari untuk basis ruang baris.
Jika basis ruang kolom diperoleh dari OBE terhadap matriks A, maka basis ruang baris diperoleh dari OBE terhadap matriks A transpos. Jadi kita transpos terlebih dahulu matriks A, yaitu untuk barisnya menjadi min 1, 1, 1, min 2, 2, 2, min 1, 3, 2, 1, min 1, min 1. Kita lakukan OBE, yaitu baris pertama kita kalikan dengan min 1. Kita nolkan min 2, min 1, dan 1. Kita tukar baris kedua dengan baris ketiga, karena baris 0 harus selalu disimpan di paling bawah. Kita kalikan baris kedua dengan 1/2, 1/2 B2. Dari sini kita telah memperoleh kolom mana saja yang memiliki satu utama, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Sehingga kita dapat menulis basis ruang baris. Ingat bahwa yang kita tulis adalah kolom yang ada pada matriks A transpos, bukan kolom dari matriks hasil OBE. Sehingga untuk kolom pertama adalah min 1, min 2, min 1, 1. Dan untuk kolom kedua yaitu 1, 2, 3, min 1. Sehingga dapat kita hitung dimensi dari basis ruang baris, yaitu yang kita kenal dengan nama rank, ini adalah 2. Jika kita ditanya berapa nulitas dari matriks A, kita sudah dapat langsung menjawabnya, di mana rank dan nulitas jika dijumlahkan adalah banyaknya kolom dari matriks A, sementara vektor A memiliki 4 buah kolom. Sehingga karena ranknya 2, maka nulitas dari matriks A adalah 2. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan tentukan melalui basis ruang solusi. Untuk mendapatkan basis ruang solusi, kita akan menyelesaikan SPL homogen AX sama dengan 0. Matriks A-nya yaitu yang ada pada soal min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1, X1, X2, X3, X4, dan matriks konstantanya adalah 0. Karena ketika kita mencari basis ruang kolom, kita telah melakukan OBE sampai dengan matriks eselon baris tereduksi untuk matriks A ini, maka dapat kita gunakan hasilnya di sini, yaitu 1, 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita tentukan solusinya. Karena kolom kedua dan kolom keempat tidak memiliki satu utama, maka kita misalkan dengan parameter yaitu X2 sama dengan S dan X4 sama dengan T. Dari baris pertama kita dapatkan persamaan X1 ditambah 2X2 kurangi X4 sama dengan 0, dan kita sederhanakan lagi sehingga X1 sama dengan min 2X2 tambah X4 sama dengan min 2S tambah T. Kemudian dari baris kedua kita dapatkan bahwa X3 sama dengan 0. Selanjutnya kita bentuk solusinya yaitu X1, X2, X3, X4. Untuk X1-nya yaitu min 2S tambah T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan T. Dan ini sama dengan min 2, 100S ditambah 1001T, di mana S dan T-nya adalah anggota bilangan real. Selanjutnya kita tulis basis ruang solusinya adalah vektor-vektor yang menjadi solusi untuk SPL homogen ini, yaitu vektor untuk parameter S dan vektor untuk parameter T. Maka dimensi dari basis ruang solusi adalah yang kita kenal sebagai nulitas, di mana untuk matriks A ini nulitasnya adalah 2. Berikutnya kita akan selesaikan untuk matriks B. Kita tentukan terlebih dahulu basis ruang kolom. Kita lakukan OBE dengan operasi min B1 ditambah B2 dan min 2B1 ditambah B3. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan min 1 agar kita memperoleh satu utama pada baris kedua. Kita nolkan unsur yang berada di bawah satu utama, sekaligus juga kita nolkan unsur yang berada di atas satu utama.
kita telah memperoleh matriks eselon baris reduksi dan kita juga dapat melihat bahwa kolom yang memiliki satu utama adalah kolom pertama dan kolom kedua. Maka untuk basis ruang kolomnya adalah himpunan vektor dengan vektornya yang pertama adalah kolom pertama pada matriks B yaitu 1, 1, 2 dan kolom kedua pada matriks B yaitu 1, 0, 1 dan kita peroleh ranknya adalah 2. Selanjutnya adalah basis ruang baris. Basis ruang baris diperoleh dari hasil OBE terhadap matriks B transpos. Kita transpos dulu matriks B, yaitu untuk barisnya menjadi 112, 101, dan 213. Di mana kita dapatkan di sini bahwa B transpos sama dengan matriks B. Hal ini tentu saja dikarenakan matriks B merupakan matriks simetri. Karena B transpos sama dengan matriks B, maka hasil OBE-nya pun akan sama, yaitu 101, 011, 000. Dan untuk basis ruang barisnya akan sama seperti basis ruang kolom. Untuk ranknya yaitu 2. Karena kita telah memperoleh nilai rank yaitu 2, maka kita juga dapat menghitung bahwa nulitasnya adalah 1. Karena rank ditambah nulitas adalah banyaknya kolom dan matriks B memiliki 3 buah kolom. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan buktikan melalui basis ruang solusi. Untuk menentukan basis ruang solusi, kita akan selesaikan SPL homogen Bx sama dengan 0, di mana B-nya adalah matriks 112, 101, 213, dan X-nya adalah X1, X2, X3, serta matriks konstantanya yaitu 0, 0, 0. Karena kita telah melakukan OBE terhadap matriks B pada saat kita mencari basis ruang kolom, maka dapat kita gunakan hasil OBE-nya di sini, yaitu 101, 011, 000. Untuk menentukan solusi dari SPL homogen ini, kita misalkan terlebih dahulu kolom yang tidak memiliki satu utama yaitu kolom ketiga atau di sini yaitu variabel X3 dengan suatu parameter. Berikutnya dari baris pertama kita dapatkan persamaan X1 ditambah X3 sama dengan 0 sehingga X1 sama dengan min X3 atau sama dengan min T. Dan untuk baris kedua kita dapatkan X2 ditambah X3 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min X3 yaitu sama dengan min T. Sehingga kita bentuk solusinya menjadi X1, X2, X3 sama dengan min T, dan T. Kita pisahkan parameter dan vektor parameternya menjadi min 1, 1, 1, T. Sehingga basis ruang solusinya telah kita peroleh, yaitu himpunan yang anggotanya adalah vektor min 1, 1, 1. Dengan demikian, karena himpunan basis ruang solusi hanya memiliki satu anggota, nulitas dari matriks B adalah 1. Sekian penjelasan mengenai rank dan nulitas, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi-materi lainnya masih di kuliah, matriks dan ruang vektor.